Di pinggir Jalan Kalimalang, Jakarta Timur, ada makanan Padang yang satu porsi menggunung gini murce banget loh. 20.000 aja foodies. Wih, no play-play. Tempat ini udah eksis 20 tahun loh. Nah, kebetulan nih Kevin lagi lapar. Ya udah, sekali langsung cus kita cobain bareng yuk. Foodies! Nah, coba tebak ini berapa? Ini cuma 26.000. Itu pun sebenarnya kalau nggak pakai perkedel, cuma 20.000 aja. Nah, penasaran kan? Lihat, antriannya rame banget dari tadi. Namanya juga makanan Padang, yang menunya udah pasti seabrek-abrek, yes. Tapi ya, of course yang wajib dicobain dulu tuh si rendangnya dong. Makanan khas yang pastinya jadi andalan rumah makan Padang. Ini aja harus rebutan nih foodies karena benar-benar tinggal segini aja loh porsinya. Tuh, selembut ini nih dagingnya nih foodies. Kita langsung cobain ya. Iko, kalau kece orang Padang ya kan, lama banget. Tekstur dagingnya benar-benar lembut. Terus si bumbunya tuh, lihat tuh, benar-benar medok, kental banget. Cincang dagingnya, ini juga menjadi salah satu yang favorit juga di sini. Kenyal-kenyalnya, nggak alot, tuh ya, nggak alot sama sekali. Pakai tangan juga bisa tuh. Foodies rempahnya tuh kayak lengkuas, kunyit dan juga jahe benar-benar berasa sih. Dan dagingnya yang empuk lunak karena dimasak super lama menggunakan api kecil. Oh ya, khas masakan Padang kan memang harus ada menu pendamping ya. Kayak sayur, daun singkong ini nih. Dan kalau dikombinasiin sama sambal merah, aduh hai, jiwa langsung happy ya guys. Kalau aku sih suka banget saus cabai merahnya karena nggak terlalu pedas. Karena buat aku yang nggak terlalu cinta pedas, pas di mulut. Terus si daunnya juga, ya udah best, 4 sehat 5 sempurna foodies. Aduh, harga 20 ribuan tapi bisa bikin kenyang seharian gitu. Pantes aja bisa seramai ini ya kan? Siapa yang gak kepincut coba makan murah tapi endul? Makan receh banget gak itu? Wih, dari tadi enak nih Pak makanannya Pak. Jos ya. Nah, biasanya Bapak kalau kesini kurang lebih ngantrinya berapa lama Pak? Aduh, lama banget. Lama. Bisa sejam. Bisa sejam foodies. Di sini foodies pilihannya banyak, tapi kali ini kita cobain ikan bawal. Wow, pas dibakar foodies, asapnya kepul-kepul, smells good. Bumbunya tuh kecium wangi banget dari lada, sos tiram juga perbawangan. Aduh, jadi bikin ngiler nih. Meskipun ikannya dibakar, tapi di dalamnya masih empuk. Tuh, masih lembut banget ikannya. Tuh, lihat ya daging ikannya masih lembut banget. Ya. Di luarnya juga ada smoky-smoky-nya juga. Dan dicampur dengan bumbunya. Sempurna. Ini fresh from the oven. Jadi langsung diambil dari pembakarannya. Jadi kalau kalian cobain di sini masih panas-panas banget tuh ikannya foodies. Makanya dagingnya juga masih fresh banget tuh. Masih lembut. Aduh, rasanya pengen nambahin si bumbunya, enak banget. Foodies, menu ikan bakar di sini tuh beneran harus rebutan. Bayangin aja, baru buka jam 11 siang, tapi jam 1 tuh udah ludes abis, nggak pakai sisa. Apalagi nih, emang kan yang punya dan yang masak tuh asli orang Minang foodies. Jadi soal rasa, nggak usah ragu lah ya. Harga pun masih merakyat kok, Rp25.000 aja. Makanya kalau mau cobain juga kayak Kevin begini, langsung aja yuk ke Kami Sayo yang ada di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies,
Beli kos katun di Pasar Tanah Abang. Cakep. Ini dia nih warung pecak Pok Minun kebanggaannya warga Tangerang. Cakep. Meski terkenal di Tangerang nih foodies, lokasi warung ini nih ya buat kamu yang tahu-tahu aja lah ya kalau kata anak Gen Z. Yaps, dari depan gang sama sekali nggak ada pelang namanya tuh foodies. Warungnya ngumpet di tengah kampung tapi ramenya pol loh guys. Sesuai namanya di sini emang komplit bingo pilihan pecaknya. Ada pecak ikan, pecak ayam, sampai yang jarang nih ada pecak Jackson alias jengkol. Wih nyentrek nih. Kuah pecak ala Pok Minun ini tuh khas banget loh foodies, rempahnya bejibun. Ada yang diulek, ada yang bulat utuh-utuh, terus semuanya numpluk jadi satu sambil dikucerin 5. Wuhu, mantap. Kisah langsung aja kalau gitu yuk kita icip foodies. Wih, ikan gabus foodies. Kita siram dulu ke sini, foodies. Wih. Aromanya udah menggiurkan banget nih foodies. Mantap banget. Nendang banget bumbunya foodies. Ada asem-asemnya sedikit. Ada pedes-pedesnya. Terus gurih. Semriwing banget nih kuahnya. Mantap banget. Kuah pecak di sini hasil kreasi anaknya Pok Minun nih foodies, beda sama yang pada umumnya. Rempah yang dihaluskan, yang utuh dan yang digeprek kayak temu kunci dan juga biji pala. Bikin sekali seruput tuh, rame banget di mulut. Apalagi bawang merahnya yang bulat-bulat nih, dimakan langsung loh, kletus-kletus yahut. Bumbunya dahsyat banget. Dicampur sama ikannya, gurih. Ada crispy-nya di luar tapi lembut di dalam foodies. Mantep banget nih perpaduannya ini. Terus dicampur sama kuahnya, bumbunya. Mantep banget. Crispy-nya dapet, lembutnya juga dapet. Dulu aku juga udah sering makan ikan gabus, tapi biasanya ikan gabusnya ikan asin. Ternyata dibikin pecak begini enak banget foodies. Mantap. Kalau di warung Betawi biasanya gabus dipucung tuh foodies, di sini gabusnya dipecak yang jadi juaranya. Dan ini gak kalah enak loh, ikan gabus yang super lembut digoreng dulu jadi gak ambiar pas kena kuah pecaknya. Wih, ini pecak nila nih kayaknya nih. Ini pecak nila ya Bu ya? Betul sekali. Bukan. Gimana Bu rasanya Bu? Ini nih, Iya. di sini nih best seller. Itu rempah-rempahnya luar biasa. Rasanya tuh manis. Pecak di sini emang sebombastis itu loh foodies. Gak heran deh nih seharinya aja bisa habis lebih dari 1 kuintal ikan. Wadidaw. Nih foodies, lihat tuh, nggak cuma ikan-ikanan, tapi jengkol pun juga bisa dipecak di sini tuh foodies. Mantep banget, lihat tuh bumbunya, rempahnya nggak nanggung-nanggung foodies. Langsung aja kita sikat foodies. Bumbu pecaknya sama jengkolnya cocok banget foodies. Aroma jengkol kalau dimasak kayak gimana, mantep banget foodies. Enak banget. Tekstur jengkolnya tuh nggak alot, nggak keras. Biasanya kan kadang-kadang tuh ada yang keras gitu kan, ada yang terlalu lembek. Nah ini pas nih teksturnya nih. Kuah pecak untuk jengki alias jengkol ini tuh sama dengan yang ikan ya foodies. Nah tapi beda di penyajiannya aja. Tanpa disiram, jengkolnya langsung nyemplung di kuah pecak. Alasannya sih supaya kuah pecaknya itu ngeresep banget ke dalam jengkol ya foodies. Karena jengkolnya ini nggak dimarinasi ataupun diungkap, cuma digoreng aja. Terakhir nih ada menu baru di sini, sayur ayam kampung goreng asam. Wih, menarik nih foodies. Ini lembut, nggak ada alot-alotnya ya. Terus bumbunya juga mantep banget foodies. Ada asam-asamnya, ada sedikit pedesnya gitu foodies. Tuh, biar rempahnya banyak tapi ini juga nggak pakai santan. Ada asam-asamnya, itu asamnya dari belimbing bulu foodies. Kuah asamnya gak ada lawan foodies, pakai kunyit yang banyak dan juga belimbing buluh bikin rasanya asam-asam seger mantap.
Ayam kampungnya ini digodok lama bareng sama rempah kuah asam tuh foodies. Jadi empuk plus juga ngeresep banget secara bumbu. Sayur ayam kampung goreng asam ini tuh cocok banget deh buat kamu yang pengen ayam tapi bosan digoreng ataupun dibakar. Harga seporsinya udah sama nasi nih cuma 38.000. Wih, mantul nih guys. Foodies, kalau ada yang mau nyobain aneka macam pecak, khususnya pecak gabus nih, rekomendasi aku nih, ya bisa mampir ke Warung Empok Minun. Lokasinya ada di Sudimara Pinang, Kota Tangerang. Bisa dinikmatin sendirian juga boleh, bareng keluarga lebih nikmat foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan-makan. Ini mie bukan sembarang mie foodies, tapi mie legend kebanggaannya orang Betawi. Yap, mie juhi atau rujak juhi yang khas banget dengan topping juhi alias cumi asin kering. Yang jualan udah mulai langka nih foodies. Beruntung banget ya kita bisa ketemu di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Nah, isian mie juhi ini ada kol, mie, selada, timun, kentang, kerupuk, dan pastinya juhi foodies. Nah, ternyata nih juhinya ini bikin sendiri loh. Jadi cuminya dikeringin dulu, terus harus diketok-ketok dulu biar nggak alot pas dimakan. Kebayang nggak tuh prosesnya? Nggak gampang ya foodies. Makanya juhi ini jarang banget kita temuin. Biasanya juhi ini digoreng atau dibakar foodies. Nah, kalau di sini juhinya digoreng, jadi aroma dan teksturnya itu semakin menggoda. Juhinya nih foodies yang paling penting. Coba. Ih, beneran deh. Ini apa ya, kalau saya boleh, ini dari liatnya aja sama nyium-nyiumnya ini mirip banget sama yang di Bangkok Pak, di Thailand. Beneran deh. Wangi loh foodies. Ih, nggak sabar banget mau cobain. Ini apa nih Pak? Oh, gula. Bayangin deh, mie juhi di sini udah eksis dari tahun 88. Sudah lebih dari 3 dekade tuh. Wow, mantep banget ya foodies. Kebayangkan rasa dan kualitasnya udah pasti terjaga banget. Gak heran mie juhi ini punya banyak penggemar setia sampai sekarang. Foodies, mie juhinya udah siap nih. Dari tampilannya aja udah bikin ngiler langsung aja just kita icip-icip bareng. Jadi dia beneran cuminya berasa, ada asinnya. Cuwi-cuwinya juga dapat ya. Cuwi itu kayak kita makan ayam tuh nggak sih? Dan bumbunya, bumbu kacangnya ini juga best. Dia lebih dominannya, rasanya lebih asin. Tuh tadi kan ditambahin kayak ada gulanya ya, gula sedikit. Itu juga kayak ada manis-manisnya. Foodies, kalian bisa request sambal sesuai selera kamu ya. Mau pedas sedang atau pedas nampol, semua bisa diatur. Jadi makin nikmat kan? Kayak bumbu bakso tahu di Bandung gitu loh. Jadi ada asinnya, pedesnya dapet gitu ya. Terus mie-nya juga enak ya. Dan ditambahin pakai kerupuknya juga makin mantep lagi gitu. Dan gak bau sama sekali. Baunya tetap ada tapi nggak yang nyenget sampai kayak nggak enak buat kita makan gitu loh. Foodies, di sini juga ada asinannya loh. Isiannya ada kol, toge, sawi, selada, sama pakai bumbu kacang dong pastinya. Nah, tapi ini beda sama bumbu kacang mie juhi. Untuk asinan ada tambahan cukanya. Bikin rasanya jadi lebih segar dan punya sentuhan asam yang pas. Asli rasanya enak foodies. Si bumbunya itu lebih cenderung ke manis ya. Ya, lebih manis. Dia segar juga ya foodies. Banyak kacang-kacangannya juga. Kacangnya itu sama si bapaknya tuh nggak di rendos gitu loh. Jadi kita bisa langsung makan sebiji-bijinya kayak gini. Sayurannya fresh ya. Jadi kerasa kita tuh makan sayurnya tuh seger gitu loh. Bukan kayak sayur yang udah lama. Kecuali sayur asinnya ya. Kelihatannya kalau sayur asin ini kayaknya difermentasi. Jadi kayak beberapa hari gitu. Yang gurih dan asin udah, yang segar-segar juga udah. Nah, sekarang giliran foodies yang pilih nih. Mau cobain yang mana kamu? So, kalau foodies lagi di sekitaran Tebet, Jakarta, langsung aja mampir ke sini ya. Nama gerobaknya Asa Wawuh, buka dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa ngerecehan. Lanjut makan yuk.
Foodies, kalau tongseng biasanya dari sapi, kambing, atau ayam, di sini agak lain nih. Berani nyobain nggak tuh tongseng bebek? Walau terdengar berbeza, tapi nggak usah ragu deh tuh Foodies. Yang mengolah adalah warung spesialis bebek yang udah eksis selama 18 tahun. Wih, auto percaya nggak sih? Wah, Foodies, tongseng bebek. Tuh, ada tomat, daging bebek, bawang goreng. Wah, wangi banget. Kita cobain dulu kuahnya ya, Foodies. Wah, creamy banget sih. Oh, bebeknya juga empuk banget, lembut banget. Pengalaman mengolah bebek bicara di sini Foodies. Proses masaknya tuh benar-benar diperhatiin banget loh untuk menghilangkan bau khas bebek yang kadang mengganggu, tahu kan? Nah, gini caranya Foodies. Pertama, daging bebek ungkep digoreng dulu tapi nggak sampai kering. Habis itu baru deh tuh dimasak pakai bumbu tongseng. Proses ini bikin daging bebeknya punya tekstur empuk plus rasa gurih. Nah, yang unik kuahnya ditambahin susu yang bikin kentalnya pas tuh. Widih, cakep nih Foodies. Ini betul-betul pertama kali makan tongseng. Saya pakai daging bebek. Enak juga ya. Tomatnya, kolnya masih krenyes-krenyes, enak banget. Dan ini masih kita apresiasi bebeknya tuh empuk dan tidak bau ya. Bebek itu kalau masaknya nggak jago agak bau dan alot, tapi ini empuk banget. Teksturnya unik Foodies, ada kayak crispy-crispy-nya tapi udah kena kuah tongsengnya. Beuh, nikmat. Kalau udah bolak-balik seruput kuah dan gak berhenti nyendok kayak begini sih, fix jempol kuadrat ya Foodies secara rasa. Porsinya juga gedungan punya nih, jadi lazisnya pun bisa dibagi rame-rame. Wih, mantap. Kalau ibu di sana makan apa? Ini kesukaan saya. Apa tuh? Bebek bumbu ireng. Oh, bumbu hitam gitu, kayak di Madura. Yang hitam. Oh, berarti ini kayak makanan Madura gitu ya, Bu. Ngeliat ibu pada semangat makan, aku juga pengen nyoba nih Foodies. Ada bebek pakai bumbu rujak, Bu. Ini penasaran aku jauh-jauh ke sini pengen nyobain Foodies. Tuh, bebek tapi pakai bumbu rujak tuh. Wah. Benar-benar berselimutkan bumbu rujak asli nih Foodies. Sampai-sampai timun dan mangga mudanya terpampang nyata di cobek bebeknya tuh. Gimana nih Bang Empin? Sensasi makan rujak ya, Bu. Tapi pakai bebek. Waduh, unik juga nih. Berarti ada asam, ada manis. Betul. Bedanya kalau biasa makan rujak pakai buah, ini pakai bebek, Bu. Nggak cuma unik ya, tapi tempat ini berhasil bikin menu yang enak, asam, seger, dan juga bumbunya medok banget tuh. Lagi-lagi tekstur daging bebeknya empuk tanpa perlawanan ya Foodies, yang surprisingly kawin banget loh sama bumbu rujaknya. Asam, segar, dan juga sedikit manis dari gula Jawa. Wah, untuk aku yang pertama kali makan bebek pakai bumbu rujak, TOP ini sih, mantep banget. Perpaduan yang tepat, bebeknya juicy, lembut banget, karena sambalnya yang pedas, manis, gurih, ada asamnya dikit. Tuh, mantep. Harganya mah maka receh approve kok, mulai dari 20 ribuan aja udah bisa makan kenyang. Gimana? Mau nyobain nggak olahan bebek lainnya yang katanya nggak kalah lazis? Kepoin langsung deh ya, bebek kremes Mas Eko yang jualan di Bilangan Cipondo, Kota Tangerang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Waduh. Foodies, bubur khas Lombok ini resep dan terasinya langsung didatangkan dari sana loh Foodies. Dapur Mandalika di Cikini, Jakarta Pusat ini lagi naik daun guys. Wajar nih tiap hari diserbu sama para pelanggan karena rasanya udah terkenal endol. Terasi asli Lombok bisa dilihat dari warnanya yang terlihat lebih merah dari terasi pada umumnya. Dalam sehari bisa menghabiskan hingga 5 kg terasi. Mantap!
Bikin sambalnya juga nggak sekaligus banyak, diulek sesuai pesanan para pelanggan foodies, makanya always fresh pas masuk ke mulut kita. Woo! Wah, sambalnya udah jadi dan siap santap. Bestinya ada macam-macam, mulai dari ayam goreng, ikan bakar, sate rembige, dan masih banyak lagi. Bapaknya ini dulu sempat membuka usaha di Lombok foodies, tapi memutuskan pindah ke Jakarta sekitar 3 tahun lalu dan melanjutkan usahanya. Nggak disangka-sangka, ternyata orang Jakarta pada demen dengan kuliner Lombok di sini. Patut dikasih jempol kuadrat nih ya, karena dalam sehari bisa menjual hingga ratusan porsi. Gas terus, Pak! Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ikannya. Belum apa-apa udah gemesin. Kita taruh dulu, aduk-aduk sini. Tim mana nih kalian nih? Tim yang diaduk-aduk semua atau yang diambil dicocol-cocol gini kayak aku? Aku kayaknya lebih seneng gini ya. Jadi seger karena ada sih kacang-kacang mentah dan juga terong mentah ini. Jadi ini kalau aku bilang rasa pedas, ada asin, karena aku tambahin garam, asemnya itu juga menyatu sempurna. Ternyata approve di lidah Netli nih foodies. Sebagai orang yang udah melanglang buana menjajal sambal se-Indonesia Raya, ternyata sambal beberuk ini ACC nggak pakai revisi. Pedas, asin, dan segar menyatu sempurna. Ini rasanya lazis. Jadi malah yang aku bilang itu yang tadi dikasih minyaknya nggak berasa karena jadi kayak cair gitu, jadi kayak kuah. Jadi emang konsepnya sayur penuh sambal, ya kan? Tapi karena ada terasinya ini, jadi sayurannya ini kayak sambal loh. Jadi bingung Anda ya, saya juga. Pokoknya intinya ini seger banget, nikmat dan kayaknya aku bakalan nambah. Cuma nanti nggak bisa nyobain yang lain. Makan dulu ya foodies. Duh, ikan bakar yang smoky-smoky ditambah sambal beberuk yang fresh. Ih, cocok banget nih foodies rasanya. Apalagi ditambah dengan sensasi segar dari jeruk limaunya. Endol tingkat dewa. Endes. Dapur Mandalika ini mejeng di Cikinia dari jam 11 siang hingga jam 10 malam foodies. Kalau jam makan siang nih, alamat yang ramainya kebangetan. Pokoknya sabar-sabar aja buat antri kalau mau makan di sini, oke? Udah langsung mampir aja ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Pedes. Jujur. Pedas. Tapi ini enak banget. Antara bebek sama nasi goreng cabai hijau. Ini tuh benar-benar pecah banget di mulut. Enak banget. Duh, Bandung ya emang gak bisa diem soal jajanan lazis yang konsepnya unik-unik ya kan? Nih foodies, ada warung makan buat foodies yang lagi nyari menu sarapan sup ayam khas Jogja. Eits, gak cuma makanannya, tapi pelayannya juga diimpor dari Jogja loh foodies. Wah, niat banget kan? Ini dia nih foodies, sarapan yang lagi viral banget di Bandung. Iya. Oke. Tunggu. Ini nggak salah dengar. Ini pakai bahasa Jawa ya? Jadi semuanya di sini pakai bahasa Jawa, semua pelayannya. Harus wajib. Mau. Sate tigan songo. Nggih. Sate ayam sedoso. Sedoso tuh 10 ya foodies ya, banyak ya pesanan aku Tahu ternyata. gangsal. Gangsal itu 5. Jadi ini kita belajar bahasa Jawa ya foodies ya. Gangsal. Tempenya juga 5 foodies. Dong sih kong gangsal nggih. Gangsal nggih, matur suwun. Roaming bahasa Jawa sama wargi Sunda Bandung mah pastinya sering terjadi di sini tuh foodies. Tapi itu dia yang bikin seru, hitung-hitung belajar bahasa baru. Tenang, pelayan di sini tuh pasti auto switch deh ke bahasa Indonesia kok. Kalau pembelinya benar-benar nggak ngerti, aman ya foodies. Vibes Jogjanya itu dapat banget, bukan dari ornamennya aja nih, bukan dari warungnya aja, tapi pelayanannya juga
sama apa ya? Makanannya sih yang paling penting ya nggak sih Foodies? Kalau gitu kita langsung aja icipin makanannya. Di meja udah lengkap tuh Foodies, nasi sop beserta teman-temannya kayak sate-satean, tahu tempe, dan daun si goreng. Wah, comfort food semua nih ya, beneran bisa ngobatin kangen Jogja nggak sih secara menu? Oh, kalau aku lihat nih dari isiannya, ini isiannya tuh kan kelihatan ini kayak tahu aja deh contohnya ya, tahu sama ayamnya, di potongan ayamnya. Dia tuh warnanya kecoklatan gitu Foodies. Jadi ini nih kayaknya si biangnya ngasih rasa semur itu. Kita buktiin ya Foodies. Bener Foodies. Rasa semur yang aku bilang itu ternyata bener. Itu dari si toppingnya, isiannya, ayam sama potongan tahunya. Dan ini potongannya isiannya cukup banyak Foodies. Untuk porsinya segini, untuk kategori sarapan yang pengen satset ini pas banget ya. Jadi satu porsi ini udah ada nasi dicampur sama sop dan isi-isinya. Tanpa kena ayam dan tahu semur aja nih, rasa kuah kaldunya udah nendang banget sih Foodies. Nggak terlalu berminyak plus gurihnya juga kuat. Nggak sampai di situ, kuah kaldunya juga punya aroma smoky yang khas karena masaknya pakai anglo. Wih, cakep. Belum puas sama topping ayam dan semur tahu standarnya? Cobain deh tempe garit serta sate ayam khas Jogja. Dagingnya tebal, manis, dan ini pakai paha Foodies. Jadi ada juicy-juicy-nya gitu. Dan bumbunya ini banyak banget. Meskipun kelihatannya tipis ya Foodies, ternyata bumbunya tuh aku gigit ya. Wow. Kelihatannya sedikit ya. Kalau warna dagingnya tuh udah berubah kayak agak kecoklat-coklatan gitu tuh bagian dalamnya. Kelihatannya aja nih ya kayak cuma dikasih kecap buat sate ayamnya. Padahal ini pakai bumbu rempah yang salah satunya yakni ketumbar. Coba tebak Foodies, harga sate ayam yang bumbunya medok banget ini 4.000, 5.000, satu tusuknya cuma 2.000 aja loh. Nah gimana, borong nggak tuh? Kriuk ya. Ini nggak ada rasa pahit sama sekali dari yang daun singkong kebanyakan gitu ya, kan berasa suka ada pahit-pahitnya, tapi ini nggak ada. Ini cuma ada rasa rempah, ketumbar lagi Foodies yang aku temuin, rasa-rasa ketumbar sama ada rasa kayak bumbu kuning gitu. Mungkin ini campurannya kali ya Foodies. Gimana? Pengen langsung sarapan ala Jogja di Kota Kembang nggak? Cus, meluncur langsung ya ke Bilangan Lengkong. Cukup bawa 15.000 aja kok buat semangkok sop yang nikmat ini. Wih, murah, meriah, mantap Foodies. Ini dia nih Foodies yang namanya makan receh, mereceh tapi rasa gak recehan. Hey para pecinta nasi goreng, cus, ini merapat Foodies. Ada rekomendasi nasi goreng lazis di Jakarta Selatan nih guys. Foodies, ini dia nih menu primadona yang ada di nasi goreng Cikobar. Itu dia nasi goreng cabe hijau. Wow. Waduh, apa iya pedesnya bakalan bikin lidah berkobar? By the way Foodies, nama nasi goreng Cikobar 90 itu maksudnya warung nasi goreng yang lokasinya ada di Cikoko Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara 90-nya nih tahun kelahiran dari Mas Agung, koki sekaligus owner dari warung ini. Eits, nggak usah dicatat, yang diingat cukup menuanya aja ya. Foodies, jujur pedas, tapi ini enak banget. Foodies, rasa cabai hijau itu berasa banget. Terus kering. Aku tuh suka banget nasi goreng itu kering ya. Nah, nggak basah. Serukan Foodies, nasi goreng tapi kayak ada aroma dan sensasi pedas nyambel gitu. Nasgor tapi sambal. Nah, gimana tuh? Apalagi kalau isiannya pakai daging bebek, makin seru deh tuh pengalaman pertama dari makan nasi goreng unik ini. Iya.
mix antara bebek sama nasi goreng cabe hijau. Ini tuh benar-benar pecah banget di mulut, enak banget. Nah, for info nih foodies, walaupun kelihatannya kering, daging bebeknya tuh bukan digoreng loh, tapi diungkep. Pantes aja nasi goreng cabai hijau ini lazis mentok. By the way, harga nasi gorengnya mulai dari 15 ribuan aja foodies. Nah, kalau seporsi nasi goreng bebek cabai hijau ini Rp28.000. Ini kenapa enak? Ternyata, aku tadi sempat ngobrol, chefnya adalah ex dari restoran juga. Restoran ternama lah pokoknya. Pantesan aja ini juga enak. Berangkat dari pengalaman belasan tahun di dapur restoran ternama, muncullah warung nasi goreng Cikobar 90 di tahun 2022. Menunya banyak loh, foodies pengen bihun, kue tiaw, atau mie? Ada dong, bisa goreng ataupun yang kuah ya. Nasi gorengnya ada 20 jenis nih. Wah, ini mah gak bakalan bosen lah ya foodies, bisa gue tanggapi menu tiap kali kesini nih. Biar puas, sekalian kita icip juga yuk menu favorit kedua nih. Pelanggan nasi goreng Cikobar 90, ini dia Ifumi Seafood. Duh, ini mah favorit aku banget sih ya. Kalau yang namanya seafood, aduh, udah nggak tahan banget pengen nyobain seperti apa. Kita cobain yuk, foodies. Ifumi ya. Aku tuh suka salah nyebut Ifumi, itu suka mie titi. Karena memang mirip menurut aku. Konsepnya emang mirip sih, mie basah yang digoreng kering dan disiram sama kuah gurih dan kental. Nah bedanya, mie titi menggunakan kuah yang biasanya berisi daging ayam, udang, dan juga bakso khas Makassar. Sementara Ifumi, kuahnya lebih banyak berisi sayuran dan seafood ya. Sekali santap, wah lidah Davi auto tune in nih foodies. Kayak ada sensasi renyah di balik gurihnya kuah gitu loh. Aduh, enak banget, ini crunchy-nya tuh masih berasa loh. Jadi teksturnya mixnya tuh emang enak banget. Menurut aku ini tuh kawin banget. Karena kadang kita tahunya kalau mie itu lembut ya. Dikasih ke kuah tuh kan mie kuah ya. Nah ini tuh karena dia crunchy, ternyata ini tuh best banget. Beda gitu loh. Pokoknya semua yang best nggak boleh dilewatin ya foodies kalau kamu kesini. Selain menu berat kayak nasi goreng atau Ifumi tadi, foodies juga kudu wajib cobain yang ini nih, menu ala carte andalan di sini. Ayam goreng mentega yang manis gurih, atau file ikan dori dengan saus asam manis yang pastinya bikin lidah makin mantap. Foodies yang mau kesini jangan salah waktu ya, warung ini bukanya 2 kali sehari. Pertama di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Dan yang kedua di jam 6 sore sampai jam 9 malam. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.